Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-40. Selamat mendengarkan. Hati Diana tidak pernah merasakan sepi dan sakit ini. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia memang mengkhianati Theo, tapi pilihan apa yang dia miliki? Dia takut Theo akan membencinya, tetapi Theo tetap membencinya. Theo menyalahkan hatinya karena mencintai Diana. Dia telah mencintai seseorang tanpa syarat, tetapi yang dia dapatkan adalah sebuah pengkhianatan. Bagaimana Diana akan membuat Theo mencintai dan mempercayainya lagi? Sekarang sudah tengah malam, Theo masih belum datang. Bibi Ella datang pada Diana. "Nyonya, apakah Anda tidak akan makan?" tanya Bibi Ella saat Diana menangis di kamarnya. Diana menyadari waktunya dan mulai mengkhawatirkan Theo. Kali ini kemarahan Theo berada di level lain. Diana menelepon Mike. "Halo Mike, Theo dan aku bertengkar. Dia belum pulang. Bisakah kau menemukannya?" tanya Diana. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Theo belum memberitahuku kemana dia pergi. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu," kata Mike. "Teman macam apa kau? Apa kau tidak tahu dia menyakiti dirinya sendiri? Temukan saja dia dan kau harus menemukannya," Diana berteriak padanya. "Jangan berteriak, oke? Aku akan bicara dengannya," kata Mike. "Tidak, temukan saja dia. Aku yang akan melakukan sisanya," kata Diana dan mengganti gaun pengantin yang dipilih oleh Theo. Mike menelepon Diana. "Dia ada di Violet Bar. Menurutku, dia tidak akan mendengarkanmu," kata Mike. Diana pergi ke sana. Seluruh bar terlihat dipenuhi dengan asap rokok. Diana tidak minum apa-apa, namun dia merasa mabuk karena suasananya. Diana melihat Theo minum di sudut. Sudah ada beberapa botol kosong di depannya. Penari telanjang menari di depannya untuk membujuknya, tetapi dia hanya fokus pada minumannya. "Theo, kau cukup minumnya. Ayo pulang," kata Diana sambil memegang tangan Theo. Theo menepis tangan Diana. "Berhenti mengotori tanganku. Siapa kau beraninya menyentuhku?" kata Theo. "Theo, aku istrimu. Kita akan bicara nanti. Ini sudah larut malam. Kau terlalu banyak minum. Aku takut terjadi sesuatu padamu," kata Diana. Theo mendorong Diana. "Diam. Aku jijik mendengar suaramu," teriak Theo. Diana akan jatuh, tetapi tubuh yang hangat dan akrab menangkapnya. Dia melihat ke belakang dan orang yang menangkapnya adalah Adrian. "Kau menikah dengannya hari ini dan sudah mengalami masalah hubungan," kata Adrian. "Kau bilang kau tidak akan bertemu denganku, walaupun itu hanya sebuah kebetulan," kata Diana kepada Adrian. "Aku melihatmu dan Theo bertengkar. Bar ini untuk orang yang patah hati seperti aku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" tanya Adrian. "Itu urusan kami. Kau sebaiknya pergi saja. Kau tidak perlu memberiku simpatimu," kata Diana. "Aku akan pergi. Apa kau mengira aku akan membantumu? Kau salah," kata Adrian dan pergi. Di dalam benaknya, Diana berkata, "Semuanya sudah berakhir di antara kita. Kenapa kau harus seperti itu, Adrian?" Adrian memandang Diana dari jauh. Dia melihat Diana tidak berdaya dengan mengepalkan tinjunya saat matanya melihat Theo yang mabuk dan marah.
Adrian memberi tip kepada penjaga untuk membantu Diana dan Theo. Diana, sesungguhnya aku sangat ingin membencimu, tapi sayangnya aku tidak bisa, kata Adrian dalam hati. Penjaga membantu Theo masuk ke mobil Diana. Sesampainya di rumah, beberapa para penjaga membantu Diana membawa tuannya ke kamar dan menidurkan Theo di kasurnya. Theo sangat mabuk sehingga menggumamkan sesuatu dan Diana melepaskan sepatunya. Diana bersiap-siap untuk tidur di kamar sebelah, tetapi dia mendengar suara teriakan Theo. Dia berlari ke kamarnya. "Theo, apa yang terjadi?" tanya Diana. "Dadaku sakit, rasanya berat sekali," keluh Theo. "Tunggu, aku akan mengambilkan air untukmu," kata Diana. Saat Diana akan pergi mengambil air, Theo memegang tangannya. "Tidak, tetaplah bersamaku. Tolong, tetap di sini di sampingku," pinta Theo. Theo sedang duduk di tempat tidur dan Diana berdiri. Dia bersandar di perut Diana dan memeluknya erat-erat. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu bersamamu, Theo," kata Diana sambil mengusap kepalanya. Theo menangis. "Berjanjilah padaku, kau tidak akan pergi, seperti saudara Rio yang akan pergi meninggalkanku," kata Theo. "Aku berjanji, sekarang kau tidurlah, aku akan tetap di sini," kata Diana dan membaringkan Theo di tempat tidur dan mencium keningnya. Dia terus memegangi tangannya. Keesok harinya, cahaya mentari di pagi hari telah membangunkan Theo. Dia merasa seperti ada ratusan lonceng berdering di kepalanya. Itulah efek samping dari terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Dia melihat Diana di lantai bersandar di tempat tidur, dan dia memegang tangannya. Kenapa aku memegang tangannya? Apa dia membantuku pulang? Ah, siapa yang peduli? Gumam Theo. Diana juga bangun. Sepertinya dia tidak nyaman karena postur tidurnya yang tidak biasa. "Kau sudah bangun? Segeralah bersiap-siap. Aku akan membersihkan diriku di kamar mandi lain," kata Diana dan pergi keluar. Theo berpikir, mengapa dia bersikap seperti semuanya telah normal di antara kami? Kata Theo bertanya di dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, Theo turun untuk sarapan. Diana tidak ada di sana. Syukurlah. Setidaknya aku tidak perlu melihat wajahnya dan marah pagi-pagi sekali, gumam Theo. Saat dia sedang sarapan, Diana keluar dari dapur. Dia membawa secangkir teh di tangannya. "Theo, aku membawakanmu teh hangat. Ini akan menenangkan rasa pusingmu," kata Diana dengan tersenyum manis. Theo melemparkan teh dari tangannya. "Berhentilah bersikap seperti semuanya baik-baik saja di antara kita. Lain kali, jangan datang sebelum aku." Beberapa teh jatuh di tangannya. Teh panas itu langsung membakar tangan Diana. Diana memegang tangannya dengan erat untuk meredakan rasa sakitnya. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Aku hanya ingin menjagamu," kata Diana. "Aku tidak butuh pertolonganmu," kata Theo dan langsung pergi. Bibi Ella yang melihat tuannya sudah pergi segera datang kepada Diana. "Nyonya, biarkan saya yang membersihkan lantainya. Anda istirahat saja," kata Bibi Ella. Diana menaruh air dingin di tangannya dan luka bakar di tangannya dibiarkan begitu saja karena luka di hatinya lebih terasa sakit. Diana berangkat kuliah dan ketika kelasnya dimulai, dosen memanggilnya. Diana tidak pernah mendapat keluhan dari dosennya karena dia adalah mahasiswi yang penurut dan pekerja keras. "Diana, kau tidak bisa belajar di kampus ini lagi. Ini adalah surat penangguhanmu," kata dosen itu. "Apa? Mengapa? Apa kesalahan yang saya lakukan?" tanya Diana terkejut. "Saya tidak dapat memberitahu Anda apapun itu. Ini adalah dokumen resmi," kata dosen dan memperlihatkan sebuah dokumen. "Tidak, Pak, saya tetap ingin tahu alasannya," kata Diana.
Saya tidak mengetahuinya. Saya mendapat perintah ini dari kampus. Mereka ingin saya bersikap tegas padamu. Saya berharap yang terbaik untukmu. Jelas dosen itu. Saya tidak akan pergi sampai saya mendapatkan alasannya, kata Diana. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan lain selain memanggil penjaga. Silahkan pergi sebelum itu terjadi, kata dosen itu. Diana dan Theo berada di titik terendah dalam hubungan mereka. Tidak ada yang berjalan baik dalam hidup mereka. Sekarang, apa yang terjadi dengan Diana? Kenapa dia tiba-tiba dikeluarkan dari kampusnya? Akankah Diana kehilangan kesempatan untuk melanjutkan mimpinya? Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.